Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara obrolan sakinah. Mudah-mudahan pemirsa TV-mu yang berada di rumah ataupun di mana saja Anda berada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Pada obrolan sakinah kali ini ya kita akan mengambil tema anak sahabat kita. Ya, seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita ya Ustadz Haji Ashad dan juga Ustadzah Haja Intan ya, yang insya Allah akan membersamai obrolan kita selama 60 menit ke depan. Sebelum kita mulai obrolan, terlebih dahulu saya akan menyapa terlebih dulu pada Ustadz Ashad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Luar biasa. Ustadzah Intan? Alhamdulillah sehat dan sehat juga. semangat. Alhamdulillah Terus tetap belajar. sehat dan semangat ya. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah ya, kita semua tentu tahu ya bahwa setiap orang pasti ya memiliki teman ya, baik itu teman untuk bermain ya, kemudian teman untuk ngobrol ya, teman untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya orang dewasa tentunya yang memiliki teman ya, tetapi kadang anak-anak juga memiliki teman juga. Nah, tentu dengan teman kita bisa mencurahkan atau menyampaikan apa yang kita simpan dalam diri kita. Nah, dan perlu kita ketahui yang namanya teman itu juga tidak sama dengan seorang sahabat, karena mungkin teman itu hanya sekedar di dalam tataran luar saja, tetapi kalau sahabat mungkin lebih dalam lagi. Nah, pada kesempatan kali ini ya tentu kita tahu ya, kita lihat banyak anak-anak ya yang mungkin lebih ketika memiliki permasalahan ya lebih senang menyampaikan kepada sahabatnya atau temannya. Nah, sekarang saya ingin ke Bu Ustadzah Intan ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini ya, kita lihat banyak kita temukan ya anak-anak kita mungkin ataupun anak-anak yang lain lah ya sering menyampaikan kalau ada suatu masalah ya itu disampaikan kepada sahabatnya atau temannya ya. Jarang yang menyampaikan kemudian permasalahan itu kepada orang tuanya ya. Hal ini mungkin bisa jadi itu karena rasa takut anak tersebut, jangan-jangan kalau saya menyampaikan ke ibu atau ke bapak nanti saya malah tidak dapat jawaban yang saya inginkan, kok malah kemudian dimarahi dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustadzah nih kalau melihat fenomena seperti ini? Iya, kepengennya jadi orang tua itu kan selalu dekat sama anak gitu ya. Iya. Jadi semua persoalan anak kita tahu gitu ya. Lebih membahagiakan lagi bisa turut menyelesaikan masalah mereka. Nah, kalau misalkan kita menghadapi masalah, ternyata kok anak saya lebih banyak curhatnya sama teman-temannya ya, bukan sama saya ya. Yang pertama mungkin ini ya, jadi pertama evaluasi diri kita dulu sebagai orang tua, karena sebagai orang tua kan manusia yang terus belajar juga, yaitu belajar menjadi orang tua yang semakin baik, menjadi orang tua yang bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai orang tua berpengalaman ya, ketika anak lahir itu kan dekatnya sama orang tua, terutama sama ibu ya. Karena ketergantungan anak kepada orang tua di awal-awal masa pertumbuhan dan perkembangannya itu memang sangat besar gitu ya. Tetapi kemudian terus berjalannya waktu, itu yang kita harapkan anak-anak semakin mandiri gitu ya, semakin mandiri dan dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Kita berharap seperti itu, dan kita sebagai orang tua yang pertama memang harus selalu siap gitu ya dengan perkembangan yang ada gitu. Jangan sampai kita menjadi orang tua kemudian merasa itu anak milik kita, kita kuasai, kita kendalikan sepenuhnya gitu ya. Itu kan anak titipan Allah ya. Jadi kita juga harus
belajar bagaimana menjadi orang tua yang diberi titipan oleh Allah sebagai orang tua harus amanah gitu ya. Nah, ketika anak sudah mandiri, mereka berinteraksi secara sosial di luar, tentunya ada perkembangan-perkembangan yang mungkin agak berbeda ketika mereka awal lahir gitu ya. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya dibanding dengan kita. Yang perlu kita pastikan adalah komunikasi dengan kita sebagai orang tua tetap terjaga gitu ya, meskipun mungkin intensitasnya berkurang begitu. Dan yang kedua yang perlu kita pastikan adalah anak-anak kita berinteraksi dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang baik gitu ya. Dan anak-anak kita tetap terjaga akan kebaikannya. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Dan yang ketiga, mungkin bisa jadi kalau kita evaluasi kenapa anak-anak lebih banyak curhatnya di luar itu karena sebagai orang tua kita tidak menyediakan telinga lebih luas gitu ya untuk bisa mendengarkan anak-anak gitu. Jadi kan biasanya anak semakin tumbuh berkembang semakin banyak berbicara, semakin mereka butuh tempat untuk berkreasi, berekspresi gitu ya. Terkadang orang tua itu kan mempunyai ukuran-ukuran sendiri gitu ya. Padahal kita kan diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena mereka hidup di zamannya bukan hidup di zamanmu gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita sebagai orang tua harus ini ya, berusaha untuk memahami dunia anak kita. Jangan sampai kita memaksakan apa yang kita pikirkan itu kepada anak-anak kita. Tetapi dalam masalah nilai, dalam masalah ini ya akhlak gitu ya, kita tetap mengawasi gitu ya. Kita tetap mengawal, mendampingi ya. Tetapi dalam masalah misalkan hobi, misalkan minat gitu ya, kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol gitu ya. Dan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka perlu teman gitu ya. Jadi anak-anak ketika di usia remaja butuh teman sebaya yang mereka anggap sebagai apa ya, kalau di dalam istilah psikologi itu kan ada peer group gitu ya, teman-teman yang sebaya yang bisa diajak bermain bersama, berekspresi bersama gitu ya. Kita mengawasi saja asal media yang mereka gunakan tetap positif gitu ya. Kita tidak usah khawatir gitu. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah kita mengarahkan agar apa yang mereka lakukan tetap selalu bernilai positif gitu ya. Kalaupun toh mereka berinteraksi dengan orang-orang yang kira-kira menurut kita tidak kondusif gitu ya, kita bisa beri masukan dan kita tetap bersikap sebagai seorang sahabat gitu ya. Jadi sahabat itu adalah sebuah, kalau istilah sahabat ini kan sangat lekat dengan apa ya, sejarah ketika Rasulullah membangun interaksi sosial dengan teman-temannya begitu ya, di mana ada situasi yang bisa memposisikan diri kita itu adalah setara gitu ya. Setara, tidak kemudian yang satu mendominasi yang lain. Meskipun Rasulullah itu adalah seorang rasul, seorang nabi, tetapi beliau selalu apa ya, apresiat terhadap pendapat para sahabatnya, bisa mendengarkan persoalan. Bahkan seringkali Rasulullah forum majelis-majelis pertemuannya itu dipenuhi dengan itu keluh kesah para sahabatnya untuk ini ya, mengemukakan persoalan yang dihadapinya, karena mereka berharap ketika saya curhat sama Rasulullah langsung memberikan solusi begitu ya. Termasuk para sahabatnya yang perempuan. Surat Al-Mujadilah itu kan diturunkan Allah ketika ada seorang perempuan yang mengadukan menggugat suaminya kepada Rasulullah. Nah, interaksi-interaksi semacam ini yang perlu kita terapkan sebagai orang tua. Dan interaksi kita selain setara dengan anak-anak, jangan sampai kita mendominasi gitu ya. Kecuali dalam persoalan tertentu ketika kita butuh dominan ya. Tetapi dalam persoalan yang lebih luas gitu ya, kita berharap anak-anak kita juga bisa menjadi teman dialog bagi kita ya. Sehingga ketika kita ada persoalan pun kita bisa sebaliknya curhat sama anak-anak kita gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa curhat dengan sesama anggota keluarga itu lebih asik gitu ya, karena sesama anggota keluarga itu interaksinya kan lebih intens ya, lebih paham gitu ya. Jadi itu bisa menjadi apa ya, jaminan ya Pak Asad ya, jaminan bahwa orang yang kita ajak ngobrol itu orangnya bertanggung jawab gitu. Kadang kan ada orang-orang yang ketika dicurhati malah jadi ember. Jadi ember ya. Atau kemana-mana persoalannya tidak jadi selesai tapi malah menyebar kemana-mana, kita jadi malu gitu ya. Padahal kita yang kita inginkan itu kan masalah kita
bisa selesai. Iya. Atau mungkin ya jadi kalau kita sebagai orang tua harus menjadi teman curhat yang terpercaya bagi anak-anak kita agar kita bisa menjadi sahabat gitu. Oke, ini saya menarik sekali kalau kita bicara tentang apa anak ya, tentu keinginan kita agar anak juga menjadi sahabat kita, bagaimana ada curhat kepada kita. Teman, karena apa ada yang mau lewat, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVmu, kita kembali lagi di obrolan Sakinah. Baik, kita teruskan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Intan terkait bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, saya sebelum ke Ustadz Asad ya, saya ingin melanjut kembali. Apakah faktor kepercayaan ini nanti terkait dengan bagaimana orang tua bisa menjadi sahabat anaknya. Tapi Ustazah Intan, faktor kepercayaan itu juga berpengaruh terhadap keterbukaan anak-anak kita terhadap kadang kita begini Ustazah ya. Iya. Ada anak itu lebih percaya ke orang lain atau mungkin ke sahabatnya daripada kepada orang tuanya ya. Percaya bukan berarti mungkin menganggap bahwa orang itu lebih bisa menyelesaikan masalah saya daripada orang tuanya ya. Iya. Apakah seperti itu Ustazah? Oh iya, bisa jadi, bisa Oh, iya. gitu ya. Kita tidak usah khawatir sebagai orang tua selama anak-anak yang kita beri kebebasan untuk curhat kepada sahabatnya, tetap sahabatnya temannya adalah orang yang terpercaya gitu. Oke. Dan kita tunjukkan bahwa kita percaya sama anak-anak, mereka bisa mendapatkan jalan yang terbaik begitu ya. Dan itu insya Allah akan menumbuhkan kepercayaan diri kepada Kepercayaan anak-anak. diri. Jangan sampai kita selalu curiga sekian ya Pak ya, Asad ya. Itu justru akan membuat nanti mereka akan kapok gitu ya. Oke. Tidak mau lagi sudah sama Iya. orang tua. Belum udah tidak dipercaya gitu. Ya baik, sekarang saya ingin ke Ustadz Asad ya. Tadi sudah kita berpanjang lebar terkait bagaimana anak tadi agar tentu membangun tadi kepercayaan. Nah, sekarang bagaimana Ustadz ya agar anak itu mau menjadi sahabat kita atau orang tua gitu. Kita itu maksudnya orang tua ya. Karena kita sering melihat ya, ini kan katanya ya, saya juga kurang tahu. Biasanya katanya kalau anak perempuan itu cocoknya dengan bapaknya gitu ya, atau mungkin sebaliknya gitu. Nah ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana agar anak-anaknya bisa menjadi sahabat kita. Persahabatan itu kan dibangun dengan dua hal. Yang pertama Oke. adalah komunikasi, yang kemudian adalah tindakan yang berbalasan. Berbalasan. Jadi selama komunikasinya bisa baik, maka ya persahabatan akan terjadi. Oke. Artinya ada feedback gitu ya. Iya, keduanya. jadi Iya. nyambung, Nyambung gitu ya, gitu. nyambung. Jadi bahasanya bisa saling dipahami, kemudian juga pesannya juga sampai kan gitu. Kemudian itu yang pertama komunikasi. Yang kedua adalah munculnya tindakan berbalasan. Maksudnya adalah ketika kemudian seseorang itu kemudian sedang butuh
butuh didengarkan, dia mau mendengarkan. Iya. Gitu. Jadi kadangkala orang berkeluh kesah ya, Bu Intan ya. Jadi orang berkeluh kesah itu kadang dia tidak ingin mendapatkan solusi, benar ya? Iya. Hanya kadang-kadang sudah didengarkan aja sudah bersyukur, Senang. gitu. Gitu. Ada yang mau mendengarkan dia bersyukur. Nah kadangkala ya kemudian kita GR aja, kemudian udah kok kita carikan solusi. Padahal sebenarnya solusinya kita mau mendengarkan sudah cukup, gitu kan. Ya jadi artinya adalah kita merespon sesuatu berdasarkan ya kemudian kebutuhan orang yang bertindak kepada kita itu, teman kita, sahabat kita. Nah, jadi tindakan-tindakan kita yang berbalasan itu menjadi ukuran bagaimana kemudian kita sukses untuk membangun persahabatan itu. Kalau anak butuh bantuan kita bantu, tapi juga kemudian jangan sampai tergantung, karena kemudian kalau sudah tergantung maka membuat tidak mendidik dengan baik, atau dalam posisi yang keadaan seakan-akan misalnya ya seorang anak menjadikan orang tuanya seperti buruh gitu. Dia pokoknya saya minta gitu, harus dikasih gitu. Nah itu hal yang tidak baik juga. Jadi yang kedua ini adalah tindakan berbalasan yang proporsional gitu. Jadi komunikasi harus berjalan dengan baik, kemudian tindakan berbalasan harus proporsional. Nah ini dua hal itu yang kemudian menentukan sebuah persahabatan bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan apakah orang tua bisa bersahabat dengan baik dengan anak, ya dua ukuran itu tadi. Apakah seorang orang tua tadi mampu dan mau untuk berkomunikasi dengan baik, mau mendengarkan dan kemudian menyampaikan pesan dengan cara yang baik sesuai dengan bahasa, dengan apa yang dipahami oleh anak kita gitu. Itu sesuatu yang kemudian memang penting untuk dilakukan. Nah. Jadi yang pertama komunikasi. Yang kedua adalah ya kita butuh anak kira-kira kemudian misalnya dia butuh keperluan-keperluan sekolah dan itu adalah sesuatu yang penting, dan ketika dia tidak mendapatkan itu maka kemudian dia minder di sekolah, ya harus kita carikan misalnya gitu. Nah sehingga kita hadir kepada anak kita itu tidak selalu mesti sebagai dewa penyelamat. Ya, tidak seperti sebagaimana Doraemon kepada Nobita yang selalu menyediakan kantong ajaib gitu. Orang tua tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita punya tugas untuk mendidik. Nah, tetapi kita harus bisa menjadi orang yang mampu untuk memberi tindakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu aja. Nah, tindakan yang dibutuhkan baik itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan maupun sesuatu yang memang diperlukan. Jadi maksudnya sesuatu yang dibutuhkan dalam konteks untuk menyelesaikan masalah maupun dibutuhkan dalam pengertian untuk menciptakan suatu kondisi tertentu. Misalnya anak sedih, ya kita hadir untuk menghibur gitu. Nah, kadangkala respon-respon kita yang kemudian sangat instan atau kemudian seketika gitu sering kemudian tak terkontrol dan membuat respon berbalik itu sesuatu yang justru tidak baik, menjadi sesuatu yang akan direspon tidak baik oleh anak, sehingga kemudian dia akan menjauh. Misalnya anak melakukan kesalahan, tiba-tiba kemudian kita langsung wah kamu itu loh, menyalahkan. Karena semua orang pasti bisa melakukan kesalahan ya tidak ada yang orang yang lepas kesalahan. Dan maaf ya, semua orang pasti tidak mau untuk disalahkan. Iya, betul. Ya, itu kan begitu. Tetapi kan kita butuh sesuatu yang membuat dia harus bisa memperbaiki gitu. Nah, itu. Maka tindakan kita bukan memarahi dalam pengertian kemudian menyalahkan, tetapi kemudian mengarahkan, mendidik dia gitu. Kalaupun kita tampil seperti orang marah, itu dalam rangka harus mendidik dan itu harus proporsional ya. Karena kalau anak tidak pernah diberitahu kesalahannya, dia akan melakukan kesalahan yang berulang-ulang dan seterusnya. Nah, jadi proporsional itu yang menjadi penting. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan gitu. Nah, sehingga anak nyaman gitu. Anak nyaman. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol yang justru akan menjauhkan anak dari kita. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kalau kita ingin bersahabat dengan anak kita, jalin komunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita merespon tindakan-tindakan dia, dan kita juga melakukan stimulus, memberikan satu
tindakan-tindakan yang akan direspon baik oleh anak-anak kita. Ada nggak Ustaz waktu atau timing yang baik untuk berkomunikasi dengan anak agar anak tadi bisa menjadi sahabat kita gitu ya. Jadi masalah komunikasi dulu ya. Iya. Masalah komunikasi itu selama kemudian anak itu kita senang terhadap kondisi nyaman gitu, Iya. maka semua akan mengalir gitu. Oke. Tapi kalau anak dalam kondisi sedang galau, gundah gitu ya, maka ya kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengorek karena kemudian itu akan dilihat sebagai bagian dari interogasi gitu ya. Iya. Kayak polisi sedang menginterogasi. Seolah-olah ditanya-tanya. Iya, gitu. tersangka gitu. Ya buat anak kita menyenangkan. Kalau kemudian kira-kira sedang galau, kita ingin tahu ya kita ajak makan. Yuk kita bapak pengen makan bakso ya. Yuk, wah itu di sana mie ayamnya banyak. Pernah nggak merasakan? Atau kemudian yuk kita gowes bareng. Nah, gitu. Jadi buat rasa senang dulu sehingga kemudian mereka akan terbuka. Tetapi kalau kemudian dalam kondisi galau kemudian kita tanya-tanya, maka justru mereka resisten. Bapak kira ngerti kondisiku gitu kan. Nah, jadi buat mereka senang, gembirakanlah dia, ya sehingga kemudian dengan bergembira maka dia kemudian akan mau untuk berkomunikasi dengan kita yang dengan Saya baik. pernah ya. dengar gini Ustaz. Jadi ada katanya ini. Iya, iya. Katanya anak laki-laki itu kalau mau diajak ngobrol itu harus kenyang dulu gitu ya. Ya tergantung. Saya kira itu masing-masing punya pribadi yang berbeda-beda ya. Gitu ya. Jadi ada yang anak-anak seperti itu, ada yang kemudian makan aja sulit. Gitu kan. Jadi Nggak, maksud saya artinya ketika anak itu dalam kondisi lapar mau diberi wejangan atau kuncinya sebenarnya adalah gembira. Oke. Jadi gembira. Kalau dia gembiranya dengan cara makan ya kasih makan gitu lah, ajak makan lah gitu. Kalau dia gembiranya nonton film ya yuk kita nonton Ya, film nonton dulu film, kemudian ya. kita diskusi. Ada beberapa anak-anak saya juga punya tipe-tipe yang berbeda ya. Ada yang senang kita saya sebenarnya mau memberitahu dia itu kemudian saya ajak nonton film ini. Nah, kalau kamu jadi itu gimana gitu. Nah, dia akan cerita. Nah, dari situ kan kemudian kita tahu. Jadi intinya adalah mengajak mereka dengan cara gembira gitu sehingga gitu. Dan kalaupun sedih ya kemudian kita gembirakan, kita wah masalah enteng gitu. Kayak gitu. Wah tapi nanti kalau beasiswa dicabut, kalau beasiswa mau dicabut bapak bisa bayari gitu, gak usah bingung kamu gitu. Artinya jangan sampai kemudian ungkapan kita lah menambah beban anak ya, sehingga kemudian dengan begitu anak akan bapak saya ternyata hebat ya, bisa memberi solusi ya gitu ya. Jangan kemudian malah misalnya cuma marah-marah, kemudian ya semua orang itu saya kira nggak seneng kalau melihat orang dimarahi itu nggak seneng ya. Nggak ada. Tapi memang mungkin ada ya orang-orang yang kalau dimarahi malah seneng ya. Kadang marah tanda perhatian. Ya tanda kalau tapi tetap saya kira kok ketika dimarahi itu gitu, walaupun kemudian iya ya dia pasti karena saking sayangnya sama saya gitu. Tapi itu setelah Berefleksi. Saya ada sebuah Ustadz cerita ya, ada sebuah cerita gini. Jadi ada seorang anak ya, seorang anak dipenuhi kebutuhannya oleh ayahnya, kemudian ayahnya tuh cuman gini, ayahnya jarang bertemu dengan anaknya, sering pergi. Kemudian anaknya tanya pada orang tuanya, bapak itu kerjanya apa? Kemudian gajinya berapa? Nah, terus anak itu kasih uang. Nih bapak tak kasih uang saya, tapi saya minta waktu bapak gitu ya. Terus ya itu lagi. Kalau saya itu kan makanya proporsional ya. Kerja dan untuk mencarikan anak baik, tapi proporsional. Jadi saya kira itu tadi, tindakan itu proporsional. Komunikasi harus efektif, terbuka, tapi tindakan harus proporsional. Karena tidak proporsional itu tidak akan justru waktu juga harus disempatkan gitu ya Ustadz ya. Ya proporsional aja lah gitu. Baik, menarik sekali Ustadz ya obrolan kita. Pemirsa, obrolan akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini.
We are UAD. Pemirsa TVmu, kita kembali bersama obrolan Sakinah. Baik, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol ya, berbicara terkait bagaimana anak menjadi sahabat orang tua. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan ya. Tentu untuk menjadikan anak sebagai sahabat kita ya, sebagai orang tua itu kan ya tidak mudah ya. Nah, mungkin banyak kendala dan sebagainya. Nah, mungkin Ustadzah Intan bisa menyampaikan kendala-kendala apa sih yang bisa, kalau kendala kan bisa menghambat ya. Artinya kendala yang bisa menghambat agar orang tua itu ya kan punya keinginan anak itu menjadi sahabat kita gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Ustadzah Intan. Iya, kalau boleh saya meminjam itu ya, kategorisasi generasi gitu ya. Oke. Sering kan para ahli membedakan jadi lahirnya seseorang itu Baby boomer, iya. Z, Iya. Adanya karakter yang berbeda dari masing-masing generasi itu, misalkan baby boomers bagaimana yang dikemukakan Ustadz Asad tadi, yang suka akan kedamaian ya, karena mereka lahir habis perang gitu ya, jadi merindukan kedamaian. Ketika bertemu dengan generasi Z tentu ada kendala-kendala tersendiri karena mereka dilahirkan pada tahun yang berbeda, yang dimana mereka mengalami zaman yang situasinya agak berbeda begitu ya. Tentunya dengan perbedaan-perbedaan ini menimbulkan karakteristik yang berbeda-beda. Kawis sosokan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita ya. Misalkan saya yang lahir di generasi X ya Pak Asad ya. Kita berhadapan sekarang dengan anak-anak yang di generasi Z, Alpha gitu ya. Itu tentunya menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita lihat dari perspektif positif, tentunya ini adalah kesempatan untuk kita belajar gitu ya. Belajar memahami generasi-generasi yang lahir berbeda dengan kita gitu ya. Tentunya ini membutuhkan sebuah keberanian begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Karena generasi-generasi yang kita hadapi sekarang itu memang generasi-generasi yang akrab misalkan dengan IT, dengan dunia media sosial gitu ya. Kalau kita generasi-generasi X, Z itu kan generasi-generasi yang sangat menyenangi interaksi-interaksi sosial yang ini ya, yang langsung gitu ya. Tapi generasi-generasi yang sekarang itu kan banyak yang lebih suka misalkan mereka berkomunikasi, termasuk curhat tadi itu ya lewat media sosial gitu. Nah, ini kita ambil sisi positifnya saja. Kita ambil segi positifnya agar kita tidak menjadi orang tua yang gagap gitu ya, yang tidak mau menerima perubahan itu sebagai sesuatu yang positif yang justru bisa mendewasakan kita sebagai orang tua gitu ya. Sebagai orang tua yang tidak selalu menjadi subjek dari pendidikan anak, tetapi menjadi mitra, menjadi sahabat bagi anak. Sekarang kan malah justru sebaliknya ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sekarang banyak yang kebo nyusu gudel gitu ya, terutama dalam masalah penguasaan IT gitu ya. Kita lebih banyak belajar kepada anak-anak. Nah, ini tidak hanya kita maknai sebagai transfer pengetahuan, juga sekaligus transfer nilai ya, bahwa meskipun saya sebagai orang tua yang dianggap senior, tetapi tetap mau belajar kepada anak-anak gitu ya, mau belajar kepada yang lebih muda. Dan kita menjadi orang tua dengan memposisikan diri sebagai sahabat anak ini malah justru mengurangi beban kita ya, sebagai orang tua yang harus selalu punya pengetahuan yang lebih baik,
menjadi orang yang selalu memberi gitu ya. Tetapi dengan menjadikan anak sebagai sahabat kita, ketika kita mendapat kesulitan, anak kita malah bisa menjadi yang membantu kita, menjadi mitra kita untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah. Dan ini tentunya aspek positif yang bisa mereka dapatkan ketika banyak kesempatan untuk belajar. Jadi learning by doing gitu ya, belajar dengan mengalami. Nah, dengan belajar dengan mengalami ini menjadi kesempatan untuk belajar lebih mendalam gitu ya, belajar untuk lebih cepat gitu ya, lebih baik gitu. Tentunya kita sebagai orang tua juga berharap anak-anak kita menjadi teman diskusi kita yang baik, menjadi teman ngobrol kita, sebagai sahabat kita yang terbaik, dan menjadi mitra yang secara bersama-sama terus belajar gitu ya. Artinya tadi kan disebutkan kalau atau perbedaan generasi ya itu bisa menjadi kendala. Hanya begini Ustazah, apakah kita sebagai orang tua harus mengikuti polanya anak, atau anak harus mengikuti polanya kita, atau mungkin sesekali anak harus dipaksa ikut pola kita, atau kita ngikuti itu agar terjalin tadi bisa menjadi sahabat ya. Gitu. Gimana? Saya kalau pinjam tadi yang ngomongkan Ustaz saya, tentunya kita ya sangat kondisional gitu ya, melihat situasi ya. Kadang ada anak-anak yang memang sukanya dikendalikan gitu ya. Tapi dalam proporsional ya. Iya, betul. Istilahnya proporsional ya. Pernah lihat ya. Jadi ada orang tua yang pengen akrab dengan anaknya, kemudian anaknya suka niru pakaian sama kayak anaknya, gaulnya kayak anaknya gitu ya. Kalau itu menurut anaknya pas ya nggak apa-apa kan ya. Proporsinya untuk anak seperti itu emang harus begitu gitu. Tapi itu ketika diterapkan di tempat lain balang tadi ya belum tentu pas gitu ya. Iya. Dan interaksi itu tidak hanya masalah yang fisik gitu ya, yang terlihat ya, tetapi yang lebih penting menurut saya adalah justru ya interaksi-interaksi yang itu lahir dari hati. Makanya kemudian terutama di dalam hubungan bersahabat dalam keluarga itu ya, interaksi yang kita bangun itu adalah interaksi yang berdasarkan cinta ya, yang berdasarkan kasih sayang sebagaimana dikemukakan Allah di surat Ar-Rum itu ayat 21. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha mawaddata warahmah. Ini menurut saya tidak hanya terkait dengan hubungan kita dengan lawan jenis ya, tetapi juga hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain. Jadi berdasarkan rahmah gitu ya, berdasarkan kasih sayang. Nah, kita menjadikan anak kita sebagai mitra, sebagai sahabat itu adalah ekspresi kasih sayang kita kepada mereka, dan cinta itu tidak hanya terbatas kepada cinta kita terbatas hanya kepada anak saja, tetapi cinta yang didasari cinta kepada Allah. Jadi ingat film apa itu? Langsung ada Lisa. Iya, jadi saya cinta ayah karena Allah, saya cinta bunda karena Allah gitu ya. Walaupun sebenarnya pengennya coklat. dalam itu awalnya Pak Ased ya. Itu awalnya, tetapi kan kita berharap cinta kita karena Allah benar-benar ya Pak Ased ya. Tapi mungkin dalam situasi tertentu kita belum sampai tahap ke sana ya. Nah, ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar gitu ya, belajar bagaimana membangun cinta itu karena Allah gitu. Nah, barangkali juga bentuk harus jelas ya, maksudnya ukurannya jelas, sesuatu bentuknya apa. Cinta itu apa gitu ya. Cinta itu pertama jangan sampai kemudian hanya mengatakan itu bentuknya adalah selalu memberikan sesuatu yang diminta. Jangan sampai itu, karena itu kemudian sekali lagi itu proporsional ya. Karena kemudian kalau selalu diberi itu kemudian anak misalnya kemudian menjadi tidak bisa mandiri, tergantung dan sebagainya. Jadi proporsional sekali lagi. Tetapi cinta itu adalah sesuatu yang memang kita peduli terhadap dia. Ya, kita peduli terhadap dia. Nah, bentuk peduli itu misalnya ya tadi kalau kita memberi ya sesuatu yang memang dia butuhkan, proporsional. Ada kalanya kita tidak memberi, untuk apa? Untuk beri pelajaran kepada dia bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus dengan bekerja, untuk mendapatkan sesuatu harus dengan usaha gitu. Tidak kemudian meminta dapat enggak gitu. Kemudian yang jangan lupa juga adalah mari kita juga melakukan sesuatu itu atau mencinta itu karena dengan mendoakan. Ini yang harus kita ingat ya. Kemudian anak kita gitu. Nah, tanda cinta itu, tanda cinta. Sehingga kemudian termasuk ini dalam konteks persahabatan ya. Sebenarnya dengan bersahabat
kita bisa bersahabat dengan baik kepada anak, dengan orang lain itu jangan sampai kemudian datang itu untuk selalu menceramai. Orang itu wah nek karo kae iki paling ming diceramai. Kalau dia datang itu cuma itu pasti mau hanya kuliah. menguliai itu kan nggak enak gitu. Anak kita juga gitu, wah bapak teko mengarep diceramai gitu. Ya itu masih mending ya, bapak datang cuma memarahi gitu kan gitu. Tapi jangan sampai begitu. Nah, bentuknya yang lain adalah saling kemudian mendoakan. Kita punya teman, assalamualaikum, kabarnya gimana kabarnya? Kok kamu belum menikah misalnya gitu. Nah, tak doakanlah gitu. Kadang-kadang pertanyaan juga kamu belum menikah itu satu. Tapi kalau kemudian bentuknya adalah wah, saya doakan kamu segera dapat jodoh yang solihah, soleh gitu kan. Wah, itu kan orang senang gitu. Dengan juga anak kita juga kita doakan. Semoga sukses dunia akhirat ya anakku ya semua gitu. Dan kita datang memeluknya bahkan dalam kondisi tidur. Kalau bisa kita tetap berkomunikasi, memberi doa kepada dia. Karena dalam kondisi tidur itu tetap anak memiliki reaksi terhadap kasih sayang kita. Menarik sekali ini ya Ustadz. Kalau kita bicara tentang persahabatan, terutama persahabatan terhadap anak-anak kita ya. Baik pemirsa, obrolan kita akan diteruskan setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Baik, Ustadz Asad ya, kita teruskan kembali obrolan kita. Ya, tadi sudah kita bicarakan ya terkait bagaimana anak itu menjadi sahabat kita ya. Tentu kalau sudah menjadi sahabat kan ya tidak kemudian sahabat dilepas ya. Nah, ini kan perlu ada kontrol juga ya untuk anak-anak kita agar anak-anak kita juga tetap menjadi anak yang baik tentunya. Nah, ini saya ke Ustadz Asad nih. Ini bagaimana caranya mengontrol anak-anak kita tersebut Ustadz ya agar anak kita juga tetap dalam koridor yang baik lah seperti sesuai harapan kita semuanya. Dalam konteks pergaulan sosial, saya menggunakan teori Al-Asr gitu ya. Jadi surat Al-Asr itu mengajarkan teori tentang pergaulan sosial sekaligus bagaimana menjalani kehidupan, menjalani waktu secara positif gitu. Yang pertama adalah ukurannya adalah begini. Orientasi bergaul, orientasi berteman itu orientasinya adalah terkait dengan apa gitu. Nah, dia punya kecenderungan apa? Ya memang kemudian banyak sekali anak-anak bergaul karena kesamaan hobi misalnya gitu. Iya. Bagi saya nggak ada persoalan, ya kan? Anak-anak sama-sama hobi teknologi, anak-anak yang senang, ada beberapa anak-anak kami yang memang senang sepatu roda gitu ya. Itu gitu. Nah, tetapi yang harus diingat adalah apakah kemudian orientasi itu pilihannya kan jelas. Orientasi itu kemudian mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan atau sebaliknya gitu ya. Menjauhkan dari Allah.
Itu sederhana gitu. Jadi kalau kita menggunakan surat Al-Mu'min itu ya, yang pertama orang-orang yang beruntung adalah orang yang sholat tepat pada waktunya, orang yang kemudian dia tidak melakukan hal yang sia-sia, gitu. Salah satunya itu kan itu. Nah, maka dalam konteks pergaulan sosial pertama iman ya, dalam menggunakan kalau kita menggunakan teori Al-Asr tadi, yang pertama adalah iman. Apakah kemudian setiap pergaulan itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Nah, itu yang kemudian menjadi evaluasi saya, anak-anak saya, dan kemudian saya gunakan untuk mengajak diskusi dengan anak saya. Apakah selama ini pergaulan saya dengan anak saya, ya, persahabatan dalam tanda petik antara orang tua dan anak itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah atau justru semakin menjauhkan diri kepada Allah? Dan itu juga akan kita gunakan mendidik anak kita. Apakah persahabatan dia dengan teman-temannya itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Itu penting. Nah, sehingga walaupun sama-sama misalnya hobi olahraga, ukurannya harus jelas. Apakah dengan hobi itu dia membuat dia jauh dari Allah atau dekat kepada Allah? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan teori Al-Asr, yang pertama adalah iman. Apakah setiap pilihan kita itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Yang kedua, pemirsa sekalian dan teman-teman sekalian, yang kedua adalah amal soleh. Apakah dengan yang kita lakukan itu membuat kita itu tindakan kita semakin baik, semakin memberi manfaat atau semakin tidak memberi manfaat gitu. Jadi ini menjadi evaluasi. Kalau kita melakukan sesuatu kok kemudian justru membuat kita semakin tidak bermanfaat, maka pergaulan itu pergaulan yang negatif. Pergaulan yang sebaiknya dihindari gitu. Itu sesuatu yang kemudian membuat hidup kita itu adalah pergaulan yang memang tidak baik gitu. Jadi alat ukurnya yang kedua itu amal soleh gitu. Jadi kalau kita menggunakan teori Al-Asr itu, yang kedua alat ukurnya adalah itu. Apakah yang kita lakukan itu membuat kita semakin berdaya, semakin bisa memberi manfaat kepada banyak orang, atau semakin malah justru menambahkan menjadi madorot kepada banyak orang gitu. Ya. Menjadi anggota geng. Wah, kalau menjadi anggota geng kemudian gengnya kemudian menebar manfaat, bagus. Tapi kalau kemudian menjadi anggota geng malah menimbulkan teror, mengajak berkelahi, menimbulkan kerusuhan, ya berarti negatif. Pergaulan itu yang harus dihindari gitu. Ya, jadi kita tidak terjebak pada nama. Kalau nama geng tapi kemudian memberi manfaat gitu. Walaupun ya sulit. Motor itu ya. Ya, gitu. Nah, ini sekarang ada itu ya. Ada suban bareng motor-motoran itu ya. Touring dakwah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan saling nasihat menasihati. Jadi apakah pergaulan itu kemudian timbul sebagai dalam bentuk saling nasihat menasihati atau tidak? Artinya ketika kemudian seseorang salah, dia punya tanggung jawab untuk meluruskan atau tidak, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Itu. Nah, dua hal ini dalam pengertian yang poin yang ketiga ini terkait dengan dua hal tadi, kebenaran dan kesabaran. Nah, apakah ketika kita sedang emosi, kawan-kawan kita, kawan-kawan anak-anak kita itu menyabarkan atau justru ngobong-ngobongi, wantemi woi, bunuh gitu kan, ngeri kan gitu. Nah, justru yang kayak begitu, yang provokatif itu pergaulan yang tidak sehat. Nah, ukurannya sebenarnya itu. Jadi di dalam teori Al-Asr itu ada 3 indikator di mana kita bisa mengukur sebuah pergaulan itu sehat atau tidak sehat, atau baik atau tidak baik. Ya, jadi teori yang pertama atau indikator yang pertama adalah iman, apakah menjauhkan dari Allah, menjauhkan kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, apakah membuat kita semakin bermanfaat, semakin soleh atau semakin tidak bermanfaat, atau semakin malah menambah madorot dalam pergaulan dengan orang-orang luas. Nah, yang ketiga adalah apakah di dalam pergaulan itu ada suasana yang saling mau untuk
menasihati. Oke. Nah, ketika ada 3 indikator itu, maka itu adalah pergaulan yang positif. Nah, sekarang kemudian bagaimana kita kalau kemudian anak-anak kita bergaul dengan banyak orang, bagaimana mengkontrolnya, ini yang menjadi penting. Artinya kita sudah punya 3 indikator ini kan ya. Iya. Nah, ya itu tadi, maka kalau kita melihat anak kita kok semakin jauh dari Allah, misalnya sholatnya sudah semakin jarang, kita lihat bacaannya kok justru bacaan-bacaan yang kemudian justru menjauhkan dari Allah, berarti ada pergaulan yang tidak sehat. Kita bisa melacaknya di pergaulan yang mana dia terinfiltrasi keburukan-keburukan itu gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa melacak dengan cara kita bersahabat. Kalau kita bisa bersahabat baik dengan anak, maka semua akan keluar. Nah, kita bisa mencoba mengantisipasi atau kemudian agak persahabatan dikurangi, itu saya kira bisa kalau kita bersahabat baik dengan anak akan mudah dilakukan. Dengan iman, kemudian dengan amal soleh tadi kemudian dengan saling menasihati, insya Allah kita akan lebih mudah mengontrol anak-anak kita. Itu indikator pergaulan yang sehat. Itu indikator yang sehat. Nah, kemudian dari indikator itu kemudian nanti kita lihat, ini berarti harus ada yang diperbaiki. Dari situ menarik sekali Ustadz ya. Namun ternyata tidak terasa ini waktu ini terlalu cepat untuk kita ngobrol ya berada di sini. Namun sebelum kita tutup Ustadz ya dan Ustadzah, saya ingin mendengarkan closing statement dulu ya. Dari Ustadzah dulu ya. Oke, silakan Ustadzah. Meminjam istilahnya Ustadz Asad tadi ya, kita harus bisa bersikap proporsional, yaitu dengan cara kita terus meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi sahabat yang terbaik bagi anak-anak, agar kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita dan juga sekaligus dirindukan oleh surga. Amin. Oke. Ustadz? Iya, kalau tadi Bu Intan meminjam istilah saya meminjam istilah Bu Intan. Saling meminjam ini ya. Bahwa dalam persahabatan itu harus dibangun dengan rasa kasih sayang, gitu ya. Kasih sayang itu, tidak selalu wujudnya adalah memberi semua yang diminta. Tapi berilah sesuatu yang memang dibutuhkan dan penting buat anak kita. Nah, sehingga dengan demikian maka anak kita bisa tumbuh dengan baik. Juga doakan, peluklah dia sebagaimana seorang sahabat, sebagaimana seorang yang kita kasihi, dan berikanlah doa yang terbaik, karena wujud doa itu adalah wujud kasih sayang yang sesungguhnya kepada anak kita. Itu saja. Luar biasa ya Ustadz dan Ustadzah. Baik pemirsa, ada 2 kata kunci tadi ya, proporsional dan kasih sayang ya, yang insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi sahabat kita. Baik pemirsa, demikian obrolan kita kali ini dengan tema anak sahabat kita. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi insya Allah akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Abah Rudi dan juga Ustadz Asad dan Ustadzah Intan undur diri, dan insya Allah kita akan bertemu di pekan yang akan datang. Apabila ada kesalahan, kehilafan dari kami, mohon dimaafkan. Akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.